Kok belum? Belum? Oh iya sudah sudah. Oke, coba mau nak bagi ya bisa ya. Dah, selesai. Oke, selamat pagi Sobat Pengayuman. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan Sobat Pengayuman dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Oke, perkenalkan saya Rian Saputra. Hari ini akan memandu live session kita. Pada pagi hari ini senang sekali saya bisa menemani Sobat Pengayuman dalam sesi yang pastinya informatif dan bermanfaat. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang lagi hangat dan penting banget, khususnya buat Sobat Pengayuman yang lagi atau sudah memiliki usaha. Nah, kali ini juga merupakan salah satu layanan kita di bidang administrasi hukum umum, yaitu perseroan perorangan. Nah, supaya pembahasannya makin jelas dan terpercaya, terus hadir bersama saya pada pagi hari ini Bapak atau Mas atau Abang, saya meminta Abang aja. Oh, Abang. Oke, Abang Muhammad Ari Kurniadi, SSC MH. Beliau merupakan salah satu analis hukum muda di kantor wilayah Kementerian Hukum Jambi dan juga bertindak sebagai PIC untuk layanan perseroan perorangan. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Itu dulu. Ya. Saya panggil Pak, Mas, atau Adek. Oh, panggil Abang aja. Oh, Abang. Iya, Abang. Abang atau Mas? Mas boleh juga. Oke, Mas Rian aja. Oke, Mas. Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasan topik utama nih. Pertanyaannya, karena live ini kita tujukan buat teman-teman yang baru atau sudah memiliki usaha. Jadi sebenarnya apa sih, Mas, perseroan perorangan? Baik, sebelum kita masuk, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Rian yang datang selaku MC atau untuk jalan acara. Kita ini kebetulan tidak semua orang kenal PT Perorangan apa sih. Kalau bahasa Jambi makanan apa nih? Apa sih PT Perorangan? Yang kita tahu biasanya PT, CV, dan itu kan akta notaris ke notaris buat PT. Tapi alhamdulillah Sobat Pengayuman, negara hadir untuk UMK, khusus untuk usaha mikro dan kecil yang modal dasarnya di bawah 5 miliar. Negara hadir. Jadi gini nih Mas Rian, banyak terjadi di masyarakat. Dia cuma punya usaha misalkan yang beredar 300.000. Dia buat kue. Buat kue 300.000, sedangkan kalau mau daftar ke PT biasa itu kan butuh jutaan dan kita harus datang ke notaris, butuh jutaan. Gimana sedangkan modalnya aja 300.000 untuk buat kue. Terus apabila kita mau masuk ke kantor biasanya atau ke minimarket Sobat Pengayuman, biasa kalau mau masuk itu pasti ditanya, usaha kamu sudah berbadan hukum apa enggak? Itu ditanya, usaha sudah berbadan hukum apa enggak. Sedangkan balik lagi ke tadi, oh ini kita kalau mau buat PT itu mahal. Sedangkan saya mau masuk, mau melemparkan saya harus bisa berbadan hukum. Di sini negara hadir dengan Undang-Undang Cipta Kerja. PT Perorangan hadir membantu khususnya untuk UMK, usaha mikro dan kecil. Lanjut. Sudah mulai tergambar sudah mulai tergambar apa sih PT Perorangan itu, bedanya apa sih. Nanti kita akan lanjut Sobat Pengayuman ke next berikut. Lanjut lagi dari modal yang kita tidak perlu akta notaris. Ya, cukup datang ke kami. Bisa juga melalui sekarang ada namanya pelayanan ahu.go.id. Nanti saya jelaskan lagi. Kita pelan-pelan biar tambah penasaran audiens. Makin penasaran Ini gimana sih? Apa sih? Susah gak sih? Nah, saya ngebahas dari pendirian dulu. Apa sih PT Perorangan? Pendiriannya gimana sih?
Yang awalnya PT perorangan PT, kita mendirikan PT harus CV, harus ke notaris, negara hadir dengan PT perorangan, dia bisa mendirikan tanpa perlu akta notaris. Satu nih, satu PT perorangan itu apa sih? Terus kita ditanya lagi PT perorangan itu berbadan hukum enggak? Itu kan pertanyaannya. Sama nggak sih dengan PT yang biasa perorangan? Kan sama-sama kuat nggak? Nah, alhamdulillahnya sobat pengayoman, PT perorangan itu berbadan hukum dan sama-sama kuat dengan PT biasa. Malah CV ini badan usaha yang tidak berbadan hukum. PT perorangan hadir dan berbadan hukum. Jadi yang tadi saya cerita di awal, dia usaha yang modal 300, terkendala biaya. Pertama nih, terkendala biaya sudah teratasi. Yang kedua, pertanyaan misalkan, PT perorangan ini berbadan hukum enggak? Sama enggak sih legalitasnya dengan PT biasa? Sama. Sudah dua nih terjawab, PT perorangan sudah bisa, susah nggak mendirikannya? Otomatis kan timbul pertanyaan itu. Varian. Intinya, ini satu lagi keuntungan. Kalau PT biasa, kita mendirikan minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Jadi kadang ada case di masyarakat. Ada case Mas Rian, di masyarakat. Dia mau mendirikan PT. Kan syarat itu minimal 2 orang. Minimal 2 orang harus mendirikan PT. Gimana caranya? Sedangkan kini kebanyakan kita UMK yang baru mulai berusaha, dewean kita lah yang ngelola kue, misalkan saya mengelola kue, kita lah yang ngelola kuenya, kita lah yang jualan, sampai semuanya. Sedangkan syaratnya harus 2 orang. Kan terkendala. Dari namanya PT perorangan. Di situ kita sudah nangkap. Berarti PT ini bisa didirikan hanya satu orang aja. Ini saya sudah mulai nih, sudah mulai kita masuk pelan-pelan ya, sobat pengayoman, biar gampang dipahami. Apa sih PT perorangan itu? Apa sih kelebihan? Gimana sih kalau kita mau mendirikannya? Nah, di situ kami nanti menjelaskan di show kali ini. Dan juga buat sobat pengayoman yang lagi nonton, jangan ragu untuk ikut bertanya. Silakan tuliskan pertanyaan sobat pengayoman di kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Oke Bang, kita lanjut Bang ke pertanyaan selanjutnya nih. Lanjut. Tadi kan udah dijelaskan nih apa itu PT perorangan. Nah, kelebihannya tuh apa sih Bang? PT perorangan ini? Ini menarik nih ya. Di mana-mana kita pasti mencari kelebihan. Kalau kita mau segala sesuatu di aspek bidang kehidupan, kita pasti lihat apa sih kelebihannya. Dari milih sekolah, dari milih apa. Sudah menikah? Kalau saya kebetulan belum Bang. Pasti juga melihat kelebihan. Jadi dalam segi apa aja kita pasti melihat kelebihan. Dan dalam hal ini kita ngebahas tentang PT perorangan. Apa sih kelebihan PT perorangan? Yang baik saya jelaskan. Kelebihan pertama, PT perorangan cukup 1 orang saja, sesuai namanya PT perorangan. Kedua, biaya PNBP itu murah. Yang tadi saya bilang, kami sama sekali kantor wilayah Kementerian Hukum tidak memungut sedikit pun biaya. Nanti kita memang membayar sejumlah uang, nanti saya sebutnya ya. Biar menjadi misteri. Biar menjadi misteri. Berapa sih biayanya? Biasanya kan PT 6 juta lebih. Ini PTP ini berapa sih biayanya? Sengaja itu nanti terakhir. Biar sobat pengayoman yang belum tahu bisa nanti kalau kita sebut sekarang ya. Bisa-bisa kan live nih tinggalin tuh. Benar. Sudah tahu. Nanti kita itu saya jawab terakhir. Yang jelas kita mendirikan itu dengan biaya tertentu yang relatif murah. Berarti terjangkau ya Pak. Murah untuk UMK. Okay. Memang PTP hadir, negara hadir untuk PTP ini untuk usaha mikro dan kecil. Gitu. Ya, tapi jangan khawatir.
Mas Rian. Misalkan nanti ya mudah-mudahan UMK yang nonton di sini live ini mudah-mudahan sukses ya. Amin. Yang berawal dari kecil, usahanya kecil nih ya, 300.000 modal 500 misalkan usahanya kecil, tiba-tiba besar. Nah, sobat pengayoman nggak usah takut. Dari PT biasa kita bisa beralih. Ya beralih ke PT yang besar tadi. Bisa jadi misalkan contoh lagi, saya buat contoh lagi. Biasa pertama kita Mas Dian misalkan usaha cuma satu orang, yang mengelola satu orang, yang kerja satu orang yang saya bahas tadi di awal, kita cuma satu orang, semuanya satu orang. Tiba-tiba ada mau join, sudah besar usaha, sedangkan kita tadi terkendala di PT perorangan, Ya. yang nggak bisa 2 orang. Hmm. Nah, yang nggak bisa 2 orang, direktur kita lah, komisaris kita lah, Ya. kasir kita juga, yang kerja kita juga. Nah ini gimana solusinya? Nggak usah khawatir, sobat pengayoman. Dari di form nanti kita bisa perubahan, bisa beralih ke PT biasa. Oke, saya sengaja sebut PNBP-nya nanti. Oke. Saya jawab. Kelebihan lagi, Nah, kelebihan lagi yang kedua, selanjutnya, harta pribadi dengan harta perusahaan itu berbeda. Nah itu kelebihan PT Perorangan. Jadi misalkan kita yang minta enggak pilot atau gimana, harta pribadi kita nggak diambil. Nah, beda sama CV. Kalau CV itu Mas Rian, bangkrut itu semua bisa disita. Wah, itu beda. Ya, keuntungan mendirikan PT Perorangan. Iya. Oke, dia terpisah antara harta pribadi dengan usahanya. ya. Oke. Oke, Bang Ari ini sabar enggak ya? Ini kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, untuk mendirikan ini persyaratannya apa aja sih, Bang? Nah, simple lagi nih. Ya. Makanya sebenarnya kalau kalian tidak mendaftar tuh rugi sekali. Soalnya kita ini kebanyakan orang tidak tahu, Mas Rian. Dia nggak tahu kalau PTP itu ada, negara itu hadir. Sedangkan dia cuma usaha satu orang nih, tapi dia pergi tuh buat yang lain kan ngabisi biaya banyak. Sebenarnya PTP ini ya itu tadi saya sengaja sobat pengayoman PNBP-nya biayanya nanti di terakhir di ujung live baru saya akan sebut biayanya. Jadi dengan biaya yang ya sepersekian yang nggak begitu besar, kita sudah bisa mendirikan. Itu saya bilang tadi apa sih kelebihan persyaratannya? Ya persyaratannya pun nggak susah, cuman KTP, NPWP, nama perusahaan. Ya saya ingatkan, perihal nama perusahaan itu siapkan 3 suku kata, siapkan 3 kata, siapkan 3 lah Minimal itu. Iya. Oke. Takutnya bukan apa, sobat main kita sudah buat, sudah datang ke kantor, ketemu sama Mas Rian yang ganteng nih, tiba-tiba nama sudah dipakai. Oh gitu. Ya cuma untuk jaga-jaga. Nah, NPWP pribadi, siapkan juga. Oh, gitu. Jadi cuma KTP, NPWP, email sama uang nanti untuk bayar PNBP, bukan ke Mas Rian ya, sobat pengayoman. Uangnya bukan untuk Mas Rian. Nanti bisa ditransfer, disetorkan ke negara. PNBP-nya sejumlah ya nanti ya kita tahu Bang ya. Berarti kalau untuk nama ini nggak bisa pakai 2 kata gitu. Nggak bisa. 2 kata nggak bisa. Nggak bisa. 3 minimal. Contoh. Atau misalnya lebih dari 3 kata. Nggak bisa 3 kata. Berarti 3 kata itu udah. Ya. Nggak bisa lebih 4 atau Nggak bisa. bisa. Oh gitu. Oke, menarik ya Bang ya. Oke Bang. Ini buat teman-teman juga kami ingatkan lagi kalau ada yang mau bertanya silakan langsung aja tulis di kolom komentar, nanti biar akan dijawab langsung oleh abang kita yang keren ini, Abang Ari. Berarti kalau nggak ada yang bertanya berarti sudah paham. Oke, berarti sudah paham. Ya, ya. kita tunggu di sini aja. Ya, oke. Perbedaan. Oke, kita lanjut nih Bang. Apa sih perbedaan PT Perorangan dengan PT-PT biasa? Wah, ini pertanyaan dari saya salut nih sama Mas Rian. Pertanyaannya yang inti-intinya ini. Langsung semuanya yang pertanyaan inti-intinya. Apa sih perbedaan? Coba saya lihat
apa itu PT perorangan, apa kelebihan, apa perbedaan ini ibaratnya tuh langsung ke inti. Iya, poin-poin. Karena ini pasti yang bakal banyak ditanya sama Iya. pengayuman. Jadi perbedaan tadi PT biasa dengan PT perorangan. Gini Mas ya. PT biasa itu biayanya gede, besar. Bisalah teman-teman yang punya kenalan notaris atau yang sudah mendirikan PT. Nah itu bisa tanya berapa sih biaya mendirikan PT biasa. Terus yang ribetnya harus 2 orang minimal 2 orang. Nah itu terkendala. Gimana kalau kita sendiri? Masa iya saya harus cari orang atau cari kan agak terkendala. Harus minimal 2 orang, biaya lumayan besar. Jadi perbedaan itu sangat signifikan gitu Mas Rian. Kita perbedaan PT biasa dengan PT perorangan itu tadi saya bilang. PT perorangan ini ya luar biasa sih pemerintah kita melihat kendala-kendala yang terjadi di lapangan, di masyarakat. Banyak UMK yang masih kecil, dia pingin, ya namanya kita pingin mengembangkan nasi, melebarkan sayap, berusaha naik, tapi terkendala biaya, terkendala orang. Yang namanya kita baru mendirikan nggak mungkin langsung rame. Nah itu tadi, jadi perbedaannya sangat jelas. Harus 2 orang atau lebih, harus dengan akta notaris, sedangkan ini tanpa akta notaris. Pendirian yang sangat mudah, yang PT agak sedikit lebih susah. Gitu Mas Rian. Berarti ini nggak ribet ya Bang? Enggak daftarannya ya? Gini Mas Rian, seandainya sobat pengayoman pun masih, aduh saya ini agak gaptek, saya ini nggak ngerti ya komputer tuh saya nggak ngerti. Gimana sih saya mau daftar, sedangkan saya tertarik mau daftar, ini saya pusing nih komputernya, aku nggak baca. Kalau bahasa Jambi aku nggak pusing. Tenang, bisa hadir ke kami Kementerian Hukum Kanwil Jambi, silakan. Sobat pengayoman hadir ke kantor Kementerian Hukum Jambi. Nanti di situ akan ada helpdesk kita, yang teman-teman kita di sini. Nah, itu akan intinya ketemu. Kalau mau ketemu Mas Rian, silakan daftar. Pasti beliau kebetulan yang membantu. Datang langsung ke kantor di Kanwil. Jadi sobat pengayoman tidak perlu khawatir. Nanti kalau Bang nggak paham bisa dibantu ya Bang ya? Iya, tanya jawab biar puas-puas segala macam, nanti tinggal ke kantor Kementerian Hukum. Kementerian Hukum kantor wilayah Jambi. Ini Bang, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Bang. Oke. Ini yang juga pastinya bakal jadi pertanyaan nih buat sobat pengayoman nih. Oke. Sebenarnya berapa sih biaya untuk mendirikan PT Perorangan ini? Mahal nggak? Nah, ini pasti gede nih biayanya. Bisa langsung dijawab Bang. Baik. Nah, di sini nih finalnya di sini nih. Oke. Lumayan nih. Dari sebelumnya saya rangkum ya. Saya rangkum ya dari 5 pertanyaan itu. Sebelumnya saya rangkum Mas ya. Oke. Biar teman-teman sobat pengayoman paham, mengerti apa sih PTP itu atau PT perorangan itu. Ya dari pertama, ini saya langsung ke inti-intinya. Pertama, cukup didirikan 1 orang saja. Tuh, tidak perlu 2 orang, 3 orang, cukup 1 orang saja sudah bisa mendirikan PT yang berbadan hukum. Apa sih kelebihannya? Otomatis kita nanya lagi nih, apa sih kelebihan PTP itu kalau saya daftar? Apa sih yang saya dapat Pak Rian? Nah, yang kita dapat dari mendirikan kita berbadan hukum. Jadi misalkan kita mau masuk ke minimarket, banyak kejadian yang misalkan dia jual kerupuk sudah mulai besar, sudah mulai banyak. Biasa di warung-warung kelontong, asli memasukkan lah ke minimarket. Biasanya minimarket yang besar atau mall-mall bahkan itu pasti dia nanya,
sudah berbadan hukum nggak perusahaan ibu? Nah, banyak dari kendala yang belum berbadan hukum. Kita daftar di PTP, kita langsung berbadan hukum. Terus, ini gimana sih harta saya sama harta perusahaan nanti apakah tergabung? Apakah nanti misalkan pilot atau gimana? Apakah semua kekayaan saya disita? Tenang lagi, harta pribadi dan harta perusahaan itu dipisah. Nah, ini lanjut lagi. Apa sih keuntungan dari PTP? Kita sudah lanjut dari pendirian yang sangat mudah, tidak memerlukan akta notaris, biaya relatif murah. Nah, sekarang tarif PNBP-nya berapa sih tarif PNBP-nya? Cukup Rp50.000. Sangat terjangkau sekali tuh Bang. Ya. Dengan Rp50.000 Sobat Pengayoman udah bisa mendirikan PT gitu ya. Ya, dan sudah berbadan hukum. Nah, loh. sudah berbadan hukum loh teman. Nah, itu luar biasa. Dengan bukan modal, dengan PNBP Rp50.000, kita sudah bisa memiliki. Nah, jadi gini ya, ada cerita. Mas Rian ini kan kebujangan nih. Ya. Nah, untuk para milenial yang dimana di kampus-kampus, saya selama ini sosialisasi ke kampus-kampus, itu ada materinya, Mas Rian. Materi untuk entrepreneurship. Nah, ini cocok nih. Nah, untuk untuk mahasiswa atau Gen Z Ya. kalau istilah kita Ya, sekarang Gen Z, ya. yang mau berusaha, yang mau ini cocok banget. 50.000 dia sudah berbadan hukum. Jadi, ini kan kalau kita sudah daftar itu, kita langsung jadi direktur. Jadi untuk buat buat daftar. Jadi kan kalau misalkan kita ditanya pekerjaannya apa, saya direktur. Wah, Keren. Iya benar. Jadi dengan modal 50.000 kita sudah menjadi direktur. Jadi buat entrepreneurship sekalian kita belajar ya. Jadi teori dengan praktek itu berbeda pasti ya. Selama ini kita di kampus cuman teori dan akhirnya kita praktek. Wah, itu tantangan baru. Ya. Tantangan baru. Saya pernah di UNJA. Dia buka kayak pisang apa gitu, dikasih atasnya tuh istilahnya Pisang goreng gitu. Ya, dikasih topping. nah, pisang goreng dikasih topping ya. Nah, saya buat sudah mulai rame. Ya saya sudah daftar di Gapu. Gapu. Ya, pernah juga saya di Gapu. Dia ternak lele. Iya. Jadi saya rangkum tadi, dengan 50.000 kita sudah dapat semua benefit yang saya sebutkan tadi. Buat sobat-sobat pengayoman, tunggu apa lagi? Kami ada di Kanwil Jambi. Silahkan tinggal datang, cari. Ada yang nama Mas Rian nggak? Saya mau mendirikan PTP, kami bantu. Oke, kalau sobat pengayoman ada kendala atau apa, Ya. bisa langsung ke kantor kita Ya. ya. Oke. Nggak usah khawatir. Oke Bang, gini kita udah masuk di penghujung live nih. Oke. Saya lihat kayaknya Iya, sobat udah masuk. pengayoman Iya. belum ada yang, berarti udah paham semua nih kayaknya. Oh, Bang. Ada yang bertanya. Oke. Atau gini mungkin, Hah? mereka sengaja tidak bertanya untuk datang langsung. Oh, biar langsung ke kantor begini. Ya. Oke. Yang penting ya kita siap kalau memang sobat pengayoman mau langsung ke kantor, nanti bisa langsung ke bagian layanan. Oke, nggak terasa ya, Bang udah di penghujung. Saya ucapkan banyak terima kasih Ya, pada sama. Abang Aris selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikannya sangat bermanfaat buat sobat pengayoman yang baru atau yang sudah memiliki usaha. Oke, terima kasih juga buat sobat pengayoman yang sudah nonton gabung di live kita kali ini. Mudah-mudahan sobat pengayoman sehat selalu dan juga selalu bersemangat. Dan juga mungkin saya pamit mohon undur diri. Dan jangan lupa untuk saksikan live selanjutnya. Mungkin nggak hanya di bagian layanan perseroan aja ya, karena kita di sini khususnya di bidang aku ini ada banyak layanan. Nanti kita akan bahas di live selanjutnya. Oke, saya Rian pamit undur diri.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.